Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah ta'ala: wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qubira al-mayyitu, apabila seorang mayit dikuburkan, atau qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani, maka datanglah kepada dia dua malaikat. Sampai Nabi jelaskan karakter malaikatnya, aswadani azraqani, dua malaikat itu hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir, dikatakan salah satu di antara mereka namanya munkar, temannya lagi namanya nakir. Berarti ada di hadis ya, nama malaikat yang menguji pertanyaan di alam barzakh namanya siapa Pak? Munkar dan nakir. Kemudian fisiknya Nabi terangkan hitam kebiru-biruan. Jadi jangan ada di kepala kita bayangan malaikat itu putih, bercahaya, punya sayap semuanya. Belum tentu. Nanti teman-teman boleh buka di tafsir Ibnu Katsir awal-awal surah Ghafir. Ya, awal-awal surah Ghafir, ayatnya ayat berapa? Ayat 9 atau ayat 7, saya agak lupa. Di situ diceritakan ketika Nabi bahas surah Ghafir tersebut. Ntar saya buka ayat 7. Di zaman Nabi ada penyair, ya, seorang sahabat. Penyair Pak ya, bukan penyanyi, apalagi musisi. Syair sama nyanyian itu beda ya, apalagi sama musik, jauh sekali. Nah, penyair itu melantunkan bait-bait syair yang isinya beliau sedang menerangkan bentuk wujudnya malaikat pembawa arsy, pemikul arsy-nya Allah. Surat apa Pak? Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya Allah ya Rabbi, malaikat pembawa arsy, pemikul arsy Allah, dan malaikat-malaikat di sekitarnya itu semuanya itu memohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin. Ya Allah, buka Pak Ghafir ayat 7. Berbahagialah kalau kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang beriman, karena dimohonkan ampun oleh para malaikat. Lanjut ke penyair tadi. Penyair itu bilang begini, malaikat-malaikat pemikul arsy Allah ada 4. Oke? Yang satu berbentuk singa, yang satu berbentuk banteng, yang satu berbentuk elang, yang satu lagi berbentuk manusia. Di situ ada Nabi, dan Nabi mengiyakan, menyetujui, tidak mengingkari. Ya,
Bahkan Nabi memberi penjelasan, dilanjutkan. Jarak antara daun telinganya malaikat tersebut dengan pundaknya itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Padahal jarak antara langit satu ke langit yang kedua aja berapa? 500 tahun perjalanan. Ini dari daun telinga sampai pundaknya 700. Bagaimana kalau dari pundak ke pundak? Bagaimana malaikat ada 4? Bagaimana arsy-nya Allah? Allahu Akbar. Gak kebayang besarnya seperti apa. Itu makhluknya Allah, Pak, arsy. Dan demi Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah itu meliputi segala sesuatu. Lebih besar lagi, Allahu Akbar. Arsy-nya Allah aja seperti itu, malaikatnya Allah seperti itu. Bagaimana yang maha menciptakannya? Ya, jadi di sini kita dapat keterangan bahwa bentuk malaikat juga bermacam-macam, beragam. Ya, tentunya semuanya harus didasari dengan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh katanya-katanya. Kemudian ini satu riwayat, Pak, ya. Di riwayat yang lain ada man rabbuka, ma dinuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan seterusnya. Kalau riwayat yang saya bacakan ini yang dari Abu Hurairah langsung ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Munkar Nakir nanyain mayit tadi, apa pendapatmu tentang lelaki ini? Siapa yang dimaksud, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mayit tadi menjawab, huwa abdullah wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dilanjut, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulan, maka Munkar Nakir berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami juga udah tahu engkau pasti akan berkata demikian. Yang mau searching referensinya, hadis ini riwayat Tirmizi dan Ibnu Asim dalam As-Sunnah. Lihat As-Sahihah 1391. Kalau disebut As-Sahihah di sini berarti yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani, ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nanti bisa dirujuk. Ya, tadi malaikat bilang apa? Sungguh kami telah mengerti, telah mengetahui engkau akan berkata demikian. Dari mana tahunya? Karena mayit mukmin sama mayit kafir berbeda. Rohnya orang mukmin itu baru keluar dari jasad wangi, Pak. Yang wanginya itu sampai kecium di penduduk langit pertama. Semua langit penjaga pintu semua malaikat penjaga pintu langit itu nanya-nanya, ruh siapa ini? Wangi banget. Siapa dia? Penasaran. Nah, begitu juga ketika Munkar Nakir datang itu udah bisa ditandain. Ini yang ditanya jenazah kafir atau jenazah mukmin. Makanya malaikat bilang tadi apa? Kami sudah tahu Anda akan mengatakan demikian. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, betul Anda hidup di atas keyakinan tersebut dan Anda diwafatkan di atas keyakinan tersebut. Ini nanti lihat di surah Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh, baik di kehidupan dunia maupun di
akhirat. Akhirat di sini di mana, Pak? Alam barzakh. Di dunia dia teguh, tegas, nggak ada ragu-ragu, hidup di atas sunnah, hidup di atas tauhid. Bagi dia jelas, yang syirik, yang tauhid jelas, yang sunnah, yang bid'ah jelas. Nggak boleh ragu-ragu, Pak, hidup di dunia ini. Harus di atas keyakinan. Maka nanti juga matinya di atas keyakinan. Ya, harus tegas. Nanti Allah berikan keteguhan. Ini yang menarik kalau dilihat secara lafaz ya, secara zahir. Berarti nabinya ada di situ, Pak. Karena Munkar-Nakir nggak nanya man nabiyuka, enggak. Bentuk lafaznya gimana? Tadi? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu tentang pemuda ini? Subhanallah. Kita di dunia kepengen mimpi ketemu Rasulullah. Iya nggak sih, Pak? Pengen nggak, Pak, mimpi ketemu Rasulullah? Allah kasih surprise di alam barzakh. Munkar-Nakir nanya, kamu kenal nggak pemuda ini? Ya Allah ya Rabbi. Padahal kita belum pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah teguhkan di situ, nggak ada keraguan, langsung syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah. Ini salah satu karunia ya, fadilah yang Allah berikan kepada orang mukmin. Nah, berdasarkan ujian tersebutlah penulis ya, Syekh At-Tamimi di sini membuat kemarin kita jelaskan ya, yaitu 3 hal yang paling wajib dipelajari oleh setiap mukmin. Ma'rifatul abdi rabbah, yaitu mengenal Allah ya. Seorang hamba wajib mengenal Allah, tentunya di atas ilmu ya. Karena bicara tentang Allah, bicara tentang diri Allah, bicara tentang zat Allah, wajib didasari dengan ilmu. Wajib, nggak boleh ngasal, Pak. Nggak boleh. Harus ada dasarnya dari ayat atau hadis. Bahasanya begini, Pak. Saya tidak berani menetapkan bahwa Allah punya wajah kecuali Allah sendiri yang menetapkan bagi diri Allah. Saya tidak berani menetapkan Allah ada di atas langit kecuali Allah sendiri yang berkata bahwa dirinya ada di atas langit. Begitu, Pak. Nggak boleh ditakwil-takwil berdasarkan logika, nggak boleh. Salah satu contoh ya, di banyak ustadz-ustadz di YouTube menerangkan bahwa yang dimaksud istawa di situ bukan di atas arsy, bukan. Kata dia apa? Istaula katanya. Nah, itu pemahaman seperti itu ternyata sampai Arab Saudi, Pak. Sampai Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais khutbah Jumat, Pak. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay 'ala wartafa'a, kata As-Sudais ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy maksudnya apa? 'Ala wartafa'a, tinggi, naik. Maksudnya Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi. Dan tidak dikenal di kalangan orang Arab bahwa istawa maknanya istaulah. Enggak kenal, Pak. Orang Arab manapun, buka kamus bahasa Arab manapun, itu tidak ada yang menerjemahkan atau mentakwilkan istawa maknanya istaulah. Tidak ada. Terus dari mana ini, Pak? Itu adalah pemahamannya Jahmiyah ya, Jahm bin Safwan, dedengkotnya gitu. Ya sekarang simpelnya, Pak, subhanallah,
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah ada di atas itu lebih dari 2000 dalil, Pak. Ayo. Bukan 1 2. Sangat mustahil kalau Al-Qur'an itu ya yang disebut ayat muhkamnya itu beberapa, contohnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah ya, dan dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada beberapa ayat nih, itu dipersulit pemahamannya. Kemudian yang menunjukkan Allah di atas itu disebut mutasyabihat, mustahil ya. Ribuan ayat masa disebut mutasyabihat semua. Nanti panjang lagi penjelasannya, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, panjang lagi. Ala kulli hal, saya ingin menerangkan di sini. Yang pertama kita belajar apa, Pak? Tentang Allah. Nah, belajar tentang Allah itu wajib dilandasi ilmu. Ilmu itu apa, Pak? Ayo. Simpel, Pak. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu ilmu, Pak. Karena kita lagi bicara tentang apa? Agama. Jangan melebar kemana-mana ya. Jangan melebar kemana-mana. Kita bicara tentang agama, maka ya di situ topik pembicaraan kita. Kunci, Pak, pegang, ikat, jangan sampai lepas. Ilmu adalah apa, Pak? Apa yang Allah ucapkan, apa yang Rasulullah katakan, apa yang sahabat pahami, itulah ilmu. Itu 3 dasar dulu. Demikian. Wa dinahu ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Kalau di bab awal-awal, masih ingat kajian kita di awal? Ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan apa? Dalil-dalil. Dalil itu apa? Ya tadi ya, ucapan Allah, ucapan Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat. Gitu. Jadi agama Islam jangan ngikuti nenek moyang atau kebiasaan tradisi sebuah masyarakat. Jangan, Pak, jangan ikut-ikutan. Allah yang larang. Surat apa, Pak? Saya lupa. Al-Isra. Nah, iya, ayatnya saya lupa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 36, Pak. Allah yang larang. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Allah yang bilang. Bayangin, sebelum ada tradisi-tradisi, sebelum ada kebiasaan-kebiasaan yang dinisbatkan ke Islam, padahal nggak ada asalnya dari Islam, 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir, Pak, ma'rifatul abdi nabiyahu, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kesimpulannya ini, Pak, ya, kesimpulan dari 3 landasan ini, Pak, kita wajib belajar akidah, ini tentang Allah ya. Yang kedua, kita wajib belajar fikih, syariat Islam kan. Fikih itu udah mateng, Pak, kita tinggal konsumsi. Kalau ulama itu tingkatannya mengolah ayat dan hadis, gitu loh. Kita belum tentu memahami, baca ayat, baca hadis nanti bingung. Kalau baca fikih udah mateng, kita tinggal konsumsi, gitu. Dan bagus kita pelajari satu-satu mazhab. Boleh konsentrasi satu-satu mazhab, pelajari mazhab Syafi'i misalnya di Indonesia ini, fokus di situ. Runut belajar dari toharohnya, sholat, ya,
zakat, puasa terus sampai selesai. Tapi jangan jumud, jangan fanatik. Ketika ada mazhab lain sampai kepada kita dan dalilnya itu lebih kuat, ya kita harus lapang dada. Begitu. Ya, boleh berpegang teguh sama satu mazhab, tapi jangan jumud kita bahasanya taklid buta bahwa mazhab inilah yang paling benar. Yang lain nggak boleh diterapkan di Indonesia. Loh, aturan dari mana yang kayak gitu? Ya. Ini punten nih. Boleh buktikan. Teman-teman yang nonton juga boleh buktikan. Di dalam mazhab Syafi'i itu yang mu'tamad, diakui, auratnya perempuan itu dibagi menjadi dua. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Aurat di dalam sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu aurat di dalam sholat. Aurat di luar sholat, seluruh tubuh manusia, seluruh tubuh perempuan itu aurat, Pak. Maka menurut mazhab Syafi'i, cadar itu wajib. Ayo, kalau kita ngaku-ngaku Syafi'i di Indonesia ya, katanya kita mazhab Syafi'i, boleh buktiin. Makanya di Surabaya itu ada pondok Syafi'iyah, santriwatinya itu cadaran semua, Pak. Ayo, ini baru satu persoalan doang ya. Kalau kita jumud terhadap satu mazhab, repot jadinya. Betul nggak, Pak? Iya, coba dibuktikan. Tadi saya bilang, saya bukan menyalahkan orang bermadzhab, saya sangat mendukung karena ulama-ulama mazhab itu sangat memudahkan kita belajar Islam. Setuju, Pak ya? Tapi pesan saya tadi satu, jangan mengunci diri bahwa yang betul cuma satu mazhab. Jangan. Ketika mazhab lain datang ternyata dalilnya kuat juga, maka kita harus belajar tasamuh ya bahasanya ya, Ustaz ya, tasamuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir apa? Sirah Nabawi, Pak. Kalau nggak salah di sini dibahas ya, di masjid sini ya. Masih lanjut. Alhamdulillah ya. Belajar akidah, belajar fikih, sirah Nabawi, itu aja dulu. Kalau udah selesai baru nanti ke tafsir, ke hadis dan seterusnya. Gitu, Pak ya. Nah, di sini saya mau sedikit pendekatan penalaran ya. Sedikit aja, bukan menyamakan, bukan ya. Biasa qiyas awlawi itu biasa. Gini, Pak, semisal di kelas gurunya Masya Allah baik banget sama siswanya. Besok tuh ujian, Pak. Biasanya kan guru yang baik kasih kisi-kisi ya. Nah, ini bukan kisi-kisi, Pak. Dibocorin soalnya. Nih, pokoknya besok yang keluar soalnya ini, seret keluar. Saya tanya, Pak, besok pas ujian ada yang nggak lulus? Ada aja. Betul? Maka demi Allah, ujian fitnah kubur ini sudah di spoiler, orang-orang tahu semua. Iya enggak? Semua orang tahu bahwa nanti di alam barzakh kita akan ditanya 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Benar enggak? Saya tanya, pasti lulus semua? Tidak. Iya enggak? Karena ternyata kualitas seseorang bisa menjawab pertanyaan itu tergantung pengamalan dia terhadap 3 pertanyaan tadi selama dia hidup di dunia. Ya, minimal, Pak, minimal orang yang bisa menjawab adalah mati membawa iman, mati di atas Islam. Nanti Allah yang meneguhkan dia menjawab pertanyaan tadi. Besok Jumat, Pak ya, pasti itu khatibnya bawa ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan muslim. Itu ayat kan? Ini ada hadisnya, Pak. Kata Nabi SAW, innal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimatun.
Sesungguhnya surga tidak bisa masuk ke dalam surga tersebut kecuali jiwa yang muslim. Di situ nafsun muslimatun. Kenapa muslimatun muannas? Karena nafsun muannas. Ya, na'at man'ut ya. Sifat. Masih lanjut nggak Pak belajar bahasa Arabnya? Makanya pakai muannas. Tapi kalau diterjemahkan ya boleh aja. Nafsun muslimatun, terjemahkannya jiwa yang berserah diri, jiwa yang Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentaatinya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. 3 ini pegang, mati di atas itu Pak, demi Allah surga. Nabi yang jamin. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Lanjut Pak ya. Oke. Yang pertama, wa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, jawabnya gimana Pak? Allah titik gitu. Lanjutin Pak. Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Allah adalah Rabbku, yaitu yang telah merawatku dan merawat seluruh alam. Bini'amihi, Allah merawat seluruh alam dengan apa? Allah memelihara seluruh alam dengan apa? Dengan nikmat-nikmatnya. Di dalam hadis Nabi menjelaskan Allah punya 100 rahmat, 100 jenis rahmat ya. Nah, satu rahmat itu Allah limpahkan di kehidupan dunia Pak. Bayangin Pak, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, semua nikmat yang kita rasakan, bahkan bukan kita dong, orang kafir juga dapat nikmat, betul nggak? Itu baru satu rahmat Allah Pak. Nanti yang 99 Allah limpahkan semua di akhirat, dan khusus orang-orang mukmin. Orang kafir nggak dapat minum walaupun setetes Pak. Orang kafir nggak dapat makan walaupun 1 butir kurma, enggak. Haram makan minum di akhirat, haram bagi orang kafir. Surah Al-A'raf ayat 50. Nanti buka sendiri ya. Gitu. Dengan rahmat Allah yang satu itu Allah limpahkan di kehidupan dunia, hewan buas bisa sayang kepada anaknya. Betul nggak Pak? Lihat seganas apa singa, tapi kalau sama anaknya sayang nggak? Makanya na'udzubillah, ada manusia yang tidak lebih baik daripada binatang. Bayi baru lahir Pak, dibuang ke kebun, diplastikin. Na'udzubillah min dzalik. Manusia model apa kayak gitu ya, ada nggak Pak? Banyak. Hewan aja kalau ngebelain anaknya, melindungi anaknya luar biasa kan. Bahkan sebagian mengorbankan nyawanya kan. Yang penting anak-anaknya selamat, betul nggak? Pernah ngelihat singa nyerang cita, sengaja kan ibunya lari biar dikejar singa, ternyata supaya anaknya selamat. Lihat, hewannya seperti itu. Kok ada manusia baru melahirkan bayi-bayinya dibuang? Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu baru satu rahmat Allah Pak. Hewan buas saja bisa sayang sama anaknya. Nanti ya, nanti baca kehidupan akhir zaman Pak. Kehidupan akhir zaman itu kan keadilan memenuhi permukaan bumi dipimpin sama siapa Pak? Imam Mahdi bareng sama Nabi Isa. Nabi Isa kan turun nanti, bunuh babi, menghancurkan salib, menghapus pajak. Nah, jadi yang pengen hidup tanpa pajak, hidup sampai Nabi Isa turun. Baru nanti pajaknya nggak ada. Allah keren. Itu
Itu sudah ada hadisnya Pak ya. Ketika Imam Mahdi memimpin dengan keadilan penuh, dibantu sama Nabi Isa ya, keadilan memenuhi permukaan bumi. Allah berkahi kehidupan di dunia Pak. Saking berkahnya, serigala main bareng sama kambing Pak. Sapi main bareng sama singa. Anak kecil mainin ular itu nggak berbahaya, tidak mudarat. Saking apa? Allah keluarkan keberkahan dari muka bumi, ya dari dalam bumi, Allah turunkan keberkahan dari langit. Allah berkahi. Gara-gara apa? Keadilan memenuhi bumi. Syariat Islam dijalankan, hukum Islam ditegakkan. Akhirnya Allah berkahi semuanya kehidupannya. Kalau di surah Al-A'raf itu ada ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama. Ya. Nah, cari lagi ayatnya itu. Oke, lanjut. Allah adalah Rabb yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah satu-satunya sesembahanku dan aku tidak punya sesembahan kecuali Dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalilnya itu, Pak. Dibaca dari kecil ya. Ya, Rabbul alamin apa maknanya? Disebutkan sama Ibnu Katsir rahimahullah, wa kullu man siwallahu alam, dan segala sesuatu selain Allah dialah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya ini termasuk salah satu alam tersebut. Al-alam ay makhluk. Nah, ini pegang pemahamannya Pak. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, sedangkan makhluk tidak berhak disembah. Titik, nggak boleh ditawar. Hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Allah yang mampu menciptakan. Menciptakan di sini dimaksud apa Pak? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Jelas Pak ya? Nah, udah nggak ada keraguan. Hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah, makhluk, semuanya makhluk, tidak berhak disembah. Ya, mau sakti kayak apa juga, ya kan? Sebagian orang kan ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini satu faedah nih, satu faedah saya bawakan ya. Saya mau berbagi faedah dari lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Rabbul alamin ya. Hanya milik Allah, Allah itu Rabbul alamin. Maka ini sebenarnya sudah jadi hiburan buat kita Pak. Kapan waktu kita dihina, direndahkan, diapain lagi Pak? Difitnah misalnya, diapain lah ya, nama baik kita dijelek-jelekin lah. Bilang apa Pak? Alhamdulillah. Ya memang hanya Allah yang berhak dipuji. Iya gak sih? Pak, Bu, sampai saat ini orang-orang masih menghormati kita bukan karena kita yang terhormat, bukan karena kita yang soleh, bukan karena kita yang baik, bukan. Karena apa? Allah yang begitu indah menutup aib-aib kita. Allah yang menjaga nama baik kita Pak. Coba kata para ulama dulu, seandainya dosa itu punya bau, tidak ada satu orang pun yang bertahan duduk di sebelah saya. Lihat betapa indahnya Allah. Allah takdirkan dosa itu tidak berbau. Iya nggak? Ngaku nggak Pak? Iya. Dan yang bicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Ya, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Ala kulli hal, ketika kita direndahkan, difitnah, dihina, bilang apa? Alhamdulillah, tinggalin. Coba kita evaluasi Pak. Dia baru tahu satu aib saya, dia hina saya. Bagaimana kalau aib saya dibongkar semuanya? Iya nggak? Jangan-jangan besok stres saya karena tidak ada satu orang pun yang menghormati saya.
Satu aib kebongkar kan? Baru satu kan? Alhamdulillah, tinggalin. Nggak usah dibalas. Iya nggak sih? Sebagian orang kan sibuk klarifikasi, ya, apalah pokoknya. Udah, fokus saja, lurus lagi jejak. Karena apa, Pak? Kalau udah berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, kalau itu tidak nyata, ya dia bohong, menghina kita, tapi bohong, jatuhnya apa? Fitnah, buhtan. Tapi kalau apa adanya, ya dia sebar aib kita, kenyataan, kita terima nggak? Nggak terima kan? Aib kita disebar, maka jatuhnya apa? Ghibah. Urusan dia dengan Allah. Kenapa bilang alhamdulillah? Karena orang yang memfitnah kita atau orang yang menggibah kita pada hakikatnya apa? Dia sedang mentransfer pahala ke kita. Bapak kalau lagi duduk gini tiba-tiba ada notif 10 juta, siapa yang transfer? Bilang apa Bapak? Alhamdulillah. Ayo dapat 10 juta alhamdulillah. Giliran ditransfer pahala, ngapain sibuk bela diri? Bilang apa? Alhamdulillah, selesai. Betul nggak? Ya. Ini sebenarnya ini Al-Fatihah baru dibahas satu ayat itu. Belum yang lain-lain ya. Gitu Pak, ya. Mulai saat ini dan seterusnya, ketika ada yang merendahkan kita, ada yang menghina kita, bilangnya apa Pak? Alhamdulillah, ya, subhanallah. Kalau itu benar, ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau itu tidak benar, semoga Allah mengampunimu. Alhamdulillah, pergi Pak, selesai. Wa idza qila laka bima 'arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu bagaimana engkau mengenal Rabbmu. Tadi kalau ditanya Allah itu apa? Rabbmu siapa? Jawabnya apa tadi Pak? Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jamil alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Hafal Pak? Enggak hafal ya? Ya. Kalau Indonesianya gini Pak, Allah itu Rabb saya yang telah memelihara saya dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, tidak ada sesembahan bagi saya, Allah satu-satunya sesembahan buat saya. Itu terjemahannya. Kalau ditanya, dengan apa kita mengenal Allah? Biasanya ini ahli filsafat itu harus rinci jawabannya, karena dia nggak beriman kecuali dibuktikan secara apa? Empiris ya. Ya, secara indrawi dan yang lain-lain harus bisa diraba, bisa dibuktikan apa penelitian gitulah bahasanya lah ya. Dengan apa kita mengenal Allah? Di sini dijelaskan. Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah dengan apa? Ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Ayat-ayat Allah apa? Siang, malam, ya. Matahari, bulan, makhluk-makhluk Allah, langit yang 7, bumi yang 7, dan seterusnya. Loh, emang bumi ada 7? Nih, saya kasih dalilnya kalau penasaran. Emang bumi ada 7? Ada yang menjelaskan maksudnya adalah 7 lapis ya. Sebagaimana langit aja ada 7 lapis, maka bumi juga ada 7 lapis. Surah At-Talaq Pak, ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah zat yang menciptakan langit yang 7 dan bumi semisal langit. Hunna jamak atau mufrad Pak? Jamak. Ya 7 tadi itu langit, kembali ke langit yang 7 tadi, kembali ke samawat gitu. Langit itu muannas ya. Kalau secara bahasa Arab lafaznya. Ya. Nah, saya cerita sedikit nih bagaimana Abu Hanifah membantah ahli filsafat. Bahasa kasarnya ateis. Ateis apa artinya? Nah, enggak percaya adanya pencipta, ya, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Abu Hanifah diajak debat, sudah janjian
waktu yang ditentukan ya, hari, jam, tanggal segala macam. Abu Hanifah sengaja datang terlambat, sengaja loh Pak. Ulama itu nggak ada yang molor, nggak ada ya, on time biasanya. Para ulama ngerti amanah. Tapi Abu Hanifah hari itu, waktu itu sengaja terlambat. Sampai orang ateis ini marah. Oh gimana sih janji jam segini kok baru datang? Abu Hanifah dengan santai bilang, oh mohon maaf, tadi saya udah berangkat di awal, dari rumah udah berangkat, tapi sampai jalan situ tuh di dermaga, saya ngelihat ada sesuatu yang aneh. Di dermaga itu tiba-tiba ada kapal besar berlabuh. Set ya. Tiba-tiba dari kapal itu turun barang-barang. Peti kemas itu turun, nggak ada yang gotong, nggak ada yang angkat, turun sendiri. Nah, nanti barang-barang yang dari dermaga tadi naik ke kapal sendiri, nggak ada yang ngangkat, naik sendiri. Pas saya lihat, kapalnya tidak ada yang nahkodanya. Kapalnya nggak ada nahkodanya, berangkat sendiri kapalnya. Coba orang ahli filsafat digituin percaya nggak Pak? Ya nggak percaya lah, mana ada barang pindah sendiri, mana ada kapal berangkat sendiri, ya kan? Apa kata Abu Hanifah? Benda yang kecil ya, segede kapal itu aja kamu nggak percaya kalau dia bergerak sendiri. Bagaimana dengan alam semesta yang megah ini? Mungkin nggak bulan, bintang, matahari bergerak sendiri? Mungkin nggak malam siang bergantian, tidak pernah bentrok ya, sangat teratur? Akankah itu terjadi dengan sendirinya? La wallahi, pasti ada yang mengatur. Bahasanya gini Pak, ini air. Kalau saya bilang, ini tiba-tiba ada di sini, nggak ada yang naruh, nggak ada yang bikin, nggak ada yang beli, tahu ada di sini. Percaya nggak Bapak? Maka mustahil langit segitu gedenya ada dengan sendirinya. Mustahil, pasti ada yang menciptakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.